Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, anak. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nopita Sibarani Wuryani, STH. Jemaat, marilah berdiri di tengah krisis yang melanda dunia. Kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semasa alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 29. Terimalah salam, Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Puji
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri. Tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai haus. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah semangat yang luar biasa yang disertai dengan sebuah sukacita besar di dalam diri dan kehidupan bangsa Israel dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, ketika mereka diizinkan untuk kembali ke tanah perjanjian Tuhan, Yerusalem. Setelah mereka berada di tanah pembuangan, akhirnya mereka dipulihkan untuk kembali lagi menikmati kehidupan di tanah perjanjian Tuhan. Dan pada saat itu saudara-saudara, dalam sebuah sukacita mereka memiliki sebuah semangat besar untuk kembali membangun kehidupan mereka. Mereka mulai membangun rumah-rumah mereka. Mereka mulai membangun segala kebutuhan kehidupan mereka. Ladang, perkebunan, mereka bangun. Bahkan demi keamanan mereka, mereka mulai membangun tembok mengelilingi kota Yerusalem agar mereka terbebas dari serangan musuh. Karena mereka tidak ingin lagi hidup di dalam kesengsaraan. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alih-alih ingin mendapatkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, damai sejahtera, ketika mereka membangun rumah mereka, berupaya mereka berharap bahwa ketika mereka bisa tinggal dalam rumah yang baru, mereka mendapatkan yang namanya ketentraman dan ketenangan. Atau ketika mereka berupaya untuk mengolah kembali kebun dan ladang mereka, mereka berpikir segala kebutuhan perut mereka, hidup mereka itu bisa terpenuhi. Dan mereka tidak lagi berada dalam kelaparan. Dan bahkan ketika mereka berupaya untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh, mereka berharap mereka akan hidup tenang, aman. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harapan untuk hidup kembali di dalam kesejahteraan dan sukacita, di dalam ketenangan, keamanan, sepertinya itu tidak jadi milik mereka saat itu, saudara-saudara. Kalau kita baca saudara-saudara pada ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seolah-olah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat untuk membangun kembali kehidupan mereka,
itu tidak akan pernah memberikan kepada mereka berkat untuk menikmatinya. Tidak akan berhasil baik bagi kehidupan mereka. Masalahnya kenapa? Kenapa mereka sampai Tuhan melalui nabinya, yaitu Hagai, mengatakan kamu menabur banyak tetapi tidak pulang membawa hasil. Apakah ada yang salah dalam kehidupan mereka? Sehingga apa yang mereka upayakan, apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan itu tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan mereka. Masalahnya saudara-saudara, kalau kita baca pada ayat yang kedua, dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalahnya adalah di situ. Yaitu ketika bangsa Israel sekembalinya mereka dari tanah Babel untuk memasuki sebuah kehidupan yang baru, mereka berharap hidup mereka kembali pulih seperti dahulu kala. Dan yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara kami menata ulang kehidupan kami agar kami bisa hidup tenang, agar kami bisa hidup nyaman, agar kami bisa hidup kembali damai sejahtera. Mereka membangun baik rumah mereka membangun sarana-sarana yang mendukung kehidupan mereka membangun ladang dan sawah dan diolahnya dengan sedemikian rupa, tetapi semuanya tidak memberikan hasil karena masalahnya adalah mereka hanya berpikir tentang kebutuhan hidup mereka saja secara jasmani, tetapi mereka melupakan pembangunan di bidang kehidupan kerohanian mereka. Dengan jelas suara kenabian dari Hagai mengatakan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara-saudara, kita bayangkan umat Allah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi mereka mengabaikan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak lagi membangun bait Allah di tengah-tengah kehidupan umat Allah pada saat itu, berarti mereka mengabaikan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini yang menjadi masalah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mereka berupaya untuk memulihkan keadaan mereka, ketika mereka berupaya untuk menata kembali kehidupan mereka agar mereka dapat hidup penuh dengan damai sejahtera, tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Dikatakan apa yang mereka lakukan semua akan menjadi sia-sia. Karena mereka tidak mengizinkan Allah untuk hadir dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya umat Allah harusnya mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka, bukan malah menomorduakan. Tetapi bangsa Israel justru mereka menomorduakan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka dan mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka secara pribadi. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala yang namanya kesulitan dan kebutuhan kehidupan kita seringkali menjadi pokok utama dalam hidup kita. Ketika tidak sedikit orang, saudara-saudara, selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Mereka memfokuskan diri untuk mengejar apa yang diharapkannya. Mereka memfokuskan diri untuk mengejar apa yang menjadi kebutuhannya. Dan pada saat itu saudara-saudara, ada sebuah istilah yang mengatakan seringkali ketika orang bekerja, ayam pun belum bangun dia sudah berangkat kerja. Dan kemudian ayam sudah tidur, dia baru balik ke rumah. Itu menandakan tidak sedikit orang, manusia,
yang berupaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, memfokuskan dirinya pada apa yang dibutuhkannya. Tetapi saudara-saudara, apakah hal ini benar harus dilakukan oleh setiap orang percaya? Bangsa Israel diingatkan oleh Hagai, apa yang mereka lakukan pada akhirnya menjadi sia-sia belaka. Karena mereka melupakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita berupaya untuk mengejar harapan kita, ketika kita berupaya untuk mengejar apa yang menjadi kebutuhan kita, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan jerih lelah, tetapi ketika kita melupakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Masalahnya saudara-saudara, kita ini loh orang percaya. Kita ini loh umat pilihan Tuhan. Bagaimana dan dari mana ceritanya ketika umat pilihan Tuhan menomorduakan Tuhan tetapi menomorsatukan apa yang dikejarnya. Kebutuhan secara fisik dinomorsatukan, tetapi kebutuhan kehidupan kerohaniannya dinomorduakan. Pada saat ini saudara dan saya mau diingatkan, seberat apapun hidup kita, sebesar apapun kebutuhan kehidupan kita, boleh kita kejar. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita, dan dengan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat itu ketika Tuhan hadir dan memberkati hidup kita, maka damai sejahtera menjadi bagian kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengingat rayakan peristiwa hadirnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada usia yang ke-72 tahun. 72 tahun bukan usia yang terbilang muda, sudah tua malah. Dan di dalam menjalani panggilan dan pengutusan Tuhan sebagai gereja yang ditempatkan di bumi Indonesia ini, GPIB mengalami yang namanya jatuh bangun, kesulitan, permasalahan, berbarengan dengan pengharapan untuk mewujudkan rencana Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi Indonesia ini melalui panggilan dan pengutusan. Kalau GPIB tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam panggilan dan pengutusan, sudah akan hancur sejak dari dahulu kala. Tetapi ketika GPIB secara terus-menerus, walaupun jatuh bangun berhadapan dengan situasi dan kondisi, dan kesulitan-kesulitan bahkan pergumulan yang dialami oleh GPIB, namun ketika GPIB mengutamakan kehadiran Tuhan yang telah membentuk, memanggil, mengutus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk hadir di bumi Indonesia ini dalam menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan, di situ Tuhan memberkati dan menyertai hingga 72 tahun ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Saudara dan saya mengalami pergumulan kehidupan ini. Saudara dan saya juga memiliki harapan kehidupan masa depan yang lebih baik dalam hidup kita. Tetapi ketika semuanya itu kita capai, ketika semuanya itu kita upayakan untuk bisa kita raih, namun kita melupakan keberadaan Tuhan, sebesar apapun usaha kita akan menjadi sia-sia. Tidak akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Lain ceritanya
ketika Tuhan tetap dinomorsatukan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita berupaya menurut kehendak Tuhan, maka damai sejahtera akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan usaha yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudaraku, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Disitulah damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Damai sejahtera bagi kita semua dan dirgahayu GPIB. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mercusuar kasih Bapa. Jemaat kekasih, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah yang kami ingin laksanakan di dalam kehidupan beriman kami ya Bapa. Ketika kami menjalani kehidupan ini, kami selalu ingin menomorsatukan Tuhan. Karena kami adalah umat pilihan-Mu ya Bapa, yang hanya menyembah Tuhan, yang tetap terus ingin merasakan kehadiran-Mu, yang boleh menyatakan berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan, apa yang kami upayakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami butuhkan tidak akan menjadi sia-sia karena Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur ya Bapa, bersama dengan anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam persekutuan jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang pada tanggal 31 Oktober mengingat rayakan hari kelahiran pada usia yang ke-72 tahun ini ya Bapa.
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah Tuhan bentuk, Tuhan pilih, dan Tuhan tempatkan untuk hadir di muka bumi Indonesia ini ya Bapa, untuk boleh menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera-Mu ya Bapa, dan juga menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi Indonesia ini melalui peran dan karya kami Tuhan, untuk boleh melayani dan bersaksi di tengah-tengah bumi Indonesia ini ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk boleh tetap mengutamakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, untuk tetap boleh mengutamakan keberadaan Tuhan di tengah sepak terjang kami sebagai gereja-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami upayakan tidak akan menjadi sia-sia, karena Tuhan berkenan untuk memberkati semuanya itu ya Bapa. Ketika kami lakukan dengan segala ketulusan hati dan iman kami, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda yang boleh hadir di wilayah kota Samarinda Seberang ini ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk bersaksi dan berkarya di tengah-tengah panggilan dan pengutusan-Mu bagi masyarakat kota Samarinda Seberang ini ya Tuhan. Dengan peran kami menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang melalui kehidupan gereja-Mu, melalui kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu, melalui kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga keberadaan kami Tuhan semakin hari semakin disukai oleh banyak orang ya Bapa, dan disitulah nama Kristus kami muliakan di dalam kehidupan beriman kami Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, dengan peran kami ya Bapa, ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk menata diri kami lebih baik lagi ya Bapa. Mampukan kami untuk menjaga sikap hidup kami untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk boleh bersama-sama memerangi penyebaran virus corona ini Tuhan, dengan sikap kami mematuhi setiap protokol kesehatan yang diberlakukan ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Bumi Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih Allah, dengan segala gumul juang kami Tuhan sebagai warga negara, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan para pemimpin negara kami baik tingkat pusat maupun wilayah dan daerah Tuhan, didukung penuh dengan seluruh warga negara Indonesia yang boleh turut ambil bagian di dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, boleh dihadirkan oleh sikap hidup kami yang baik dan benar terhadap sesama kami warga negara Indonesia ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap terus berkarya di dalamnya. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam jemaat GPB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Ketika anak-anak-Mu berada di dalam pergumulan, ketika kami berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan, Tuhan hadir untuk menguatkan kehidupan kami, bahkan iman percaya kami, dan Tuhan juga yang menjamah bagian kehidupan kami Tuhan dengan penuh damai sejahtera-Mu ya Bapa. Dan ketika anak-anak-Mu berada dalam duka cita karena kehilangan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, secara khusus yang dialami oleh keluarga Penatua Widodo beserta dengan keluarga Diaken Nababan, Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi semuanya ini Tuhan, hanya dengan satu kekuatan yang asalnya dari Allah sendiri, sehingga mereka boleh dengan penuh pengharapan melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan mengetahui, dan Tuhan telah merancangkan sebuah rencana yang indah dalam hidup mereka ya Bapa. Tuhan juga yang menguatkan dan menghibur mereka semua ya Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan fisik mereka, Tuhan Kau jamah tubuh jasmani mereka, secara khusus Bapak Martin TP dalam masa-masa pengobatannya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, tabib yang ajaib.
Engkau akan memberikan kesembuhan bagi tubuh jasmani orang tua yang kami kasihi ini Tuhan. Dengan setiap usaha yang boleh dilakukan oleh baik dirinya secara pribadi, istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucu yang mengasihi dan mencintai, bahkan didukung dengan segenap doa yang dipanjatkan oleh seluruh jemaat Tuhan, disertai dengan obat-obatan dan rawatan medis yang boleh diterimanya. Itu semua akan menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan orang tua yang kami kasihi ini ya Bapa. Kami yakin serta percaya Tuhan akan menguatkan tubuh jasmaninya, Tuhan akan menguatkan iman pengharapannya kepada Engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan kesembuhan bagi dirinya ya Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang mau mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang Kau boleh nyatakan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan bahkan ketika Tuhan memberikan pertambahan usia baik bagi kelahiran maupun usia pernikahan kami semua Tuhan, kami mau serahkan saudara Doresma Pasang Lepa, saudara Veronaldo Y. Saputra, saudari Elizabeth Latu Perisa, Bapak Ayub Maneng Karapa, Bapak Mujianto, Ibu Lince Rembon, saudara Wesley Viananta, serta keluarga Herman Hendra T, keluarga Maklon Adisa, keluarga Edu Taraja, keluarga Melki Padang, keluarga Martin A. Napitupulu. Tuhan Allah sumber kehidupan, anak-anak-Mu ini mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka pertambahan usia, bahkan juga hikmat dari Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Dan dengan hikmat itu ya Bapa, mereka boleh selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang mereka lakukan, bukan hanya melalui mulut saja, tetapi mereka juga melakukan ucapan syukur mereka melalui sikap dan karya memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan mereka ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam pengharapan kami, di dalam doa kami Tuhan, yang selalu ingin merasakan kehadiran Tuhan, baik secara pribadi, di tengah keluarga, maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang telah boleh Engkau berikan dan kepercayaan melayani Engkau pada ibadah ini ya Bapa. Kami selaku seorang presbiter dan juga organis, singer, tim multimedia, karyawan dan karyawati gereja yang telah mengupayakan semuanya ini bisa terjadi ya Bapa. Biarlah semuanya ini kami serahkan hanya dalam kehendak Tuhan, karena kami melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya
sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, pokok-pokok Warta Jemaat Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, 4 November 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok Warta Jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian sepekan ini. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 1 November sampai dengan 7 November 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH selaku pelayan firman, serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsi berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok Warta Jemaat minggu ini. Warta Jemaat yang dibagikan di grup WA GPIB Hebron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan. Damai sejahtera.
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tidak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama dengan mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa, Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.